Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa butuh belajar sesuatu yang baru buat ningkatin kerjaan atau sekedar mikirin diri? Nah, hari ini kita bakal ngobrol nih tentang pelatihan, kenapa penting dan bagaimana cara bikin pelatihan yang efektif. Lalu, apa itu pelatihan? Jadi, pelatihan itu adalah pengalaman belajar yang dirancang supaya kita bisa ngelakuin hal-hal yang sebelumnya nggak bisa, jadi bisa kita lakuin. Contohnya, kayak yang dikatakan oleh Walter Dick dan kawan-kawan, pelatihan memungkinkan kita menguasai keterampilan baru. Selain itu, Smith dan Ragan juga bilang kalau pelatihan itu fokus membantu individu buat dapetin keterampilan spesifik yang bisa langsung dipakai. Jadi kesimpulannya dari definisi yang dijelaskan tadi, pelatihan itu intinya adalah cara kita belajar hal baru, entah itu pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang bisa langsung dipakai untuk meningkatin kinerja kita. Lalu, apa sih kontribusi program pelatihan terhadap kemajuan perusahaan? Yang pertama, meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Misalnya, jika karyawan di perusahaan manufaktur mengikuti pelatihan tentang penggunaan mesin baru, mereka dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Dapat mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi sekarang dunia itu sudah berubah sangat cepat. Teknologi terus berkembang, pelanggan makin kritis, dan persaingan makin ketat. Nah, pelatihan bisa bantu karyawan mengasah kemampuannya supaya bisa beradaptasi dan nggak ketinggalan zaman. Kemudian, yaitu dapat membangun budaya belajar dan perkembangan di perusahaan. Program pelatihan bisa bikin perusahaan punya tim yang solid dan bersemangat. Selain itu, juga dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas karyawan. Hasilnya, perusahaan jadi makin kreatif dan bisa bersaing di pasaran. Kemudian, memperkuat kesadaran dan komitmen terhadap visi perusahaan. Melalui pelatihan ini, karyawan bisa lebih memahami visi dan misi perusahaan. Mereka bisa bekerja dengan fokus dan kompak untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa aja sih hambatan saat pelatihan? Yang pertama, tujuan pelatihan tidak berkaitan dengan visi dan misi perusahaan. Jadi tuh kayak kita tuh lagi jalan-jalan, tapi gak tahu mau kemana. Jadinya program pelatihan tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Lalu, hambatan yang kedua yaitu tidak ada fokus yang jelas antara tujuan perusahaan yang dapat difasilitasi. Pelatihannya terlalu luas, jadi gak ada yang benar-benar dipahami. Yang ketiga, hambatannya yaitu budaya dan perusahaan harus mendukung perubahan yang diusung dari perusahaan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dan proses kerja tidak mendukung implementasi hasil pelatihannya supaya gak jadi teori doang. Kemudian yang kelima, teknologi yang dibutuhkan tidak tersedia. Kayak lagi ngajarin ngetik, tapi tidak difasilitasi komputer gitu, alat untuk mengetik. Kemudian yang keenam yaitu sistem kompensasi dan insentif tidak sejalan. Kayak ngajarin ngerjain tugas, tapi gak dikasih nilai. Jadinya tuh seperti hasilan tujuan karyawan tidak termotivasi gitu untuk menerapkannya. Selanjutnya babnya yaitu indikator program pelatihan yang efektif dan efisien seperti apa sih? Jadi yang pertama itu mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai tujuan atau kompetensi. Jadi program pelatihan yang gitu itu harus bisa bikin peserta ngerti nih materi yang diajarkan dan bisa langsung mengaplikasikannya atau menerapkan. Mampu memotivasi peserta dalam melakukan proses belajar secara berkesinambungan. Artinya, di dalam program pelatihan ini harus bisa bikin peserta makin semangat belajar, gak cuman pas waktu pelatihan, tapi berharap juga setelahnya. Akhirnya, sebuah perusahaan jadi makin berkembang. Kemudian selanjutnya itu mampu mendorong peserta untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai dalam dunia kerja. Lalu, apa aja sih syarat untuk menciptakan program pelatihan?
Yang pertama yaitu pelatihan didasarkan pada kebutuhan atau masalah yang dihadapi. Sebelum bikin program pelatihan, penting banget nih kita mengetahui dulu apa sih kebutuhan perusahaan atau masalah apa sih yang sedang dihadapi. Gak cuma ngasih pelatihan, tapi juga harus sesuai nih dengan kebutuhan. Misalnya kalau lagi perusahaan lagi butuh karyawan yang jago ngelakuin marketing digital, ya pelatihannya harus fokus terhadap itu gitu. Kemudian yang kedua itu setelah tahu kebutuhannya, tentukan juga tujuan yang ingin dicapai. Dari program pelatihan mau ngelatih apa aja sih, keterampilan apa aja sih yang harus ditingkatkan, dan tujuan juga harus jelas dan terukur. Kemudian juga tentukan jadwal penyelenggaraan. Jadi jadwal program pelatihan harus disusun dengan baik, ke asal-asalan. Kapan dimulainya, kapan selesainya, berapa lama durasinya, dan kapan evaluasinya harus direncanakan dengan matang. Dan mungkin kan pelatihannya cuma sehari, tapi materi yang diajarkan sangat luas. Kemudian yang keempat yaitu latar belakang peserta program pelatihan harus sesuai dengan kompetensi program yang akan dilatihkan. Jadi peserta program pelatihan harus sesuai dengan kompetensi yang mau dilatihkan. Gak mungkin kan ngelatih programmer tapi pesertanya tukang bangunan. Kemudian selanjutnya yaitu instruktur memiliki klarifikasi yang baik. Jadi pelatihan harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni di dalam bidangnya. Gak bisa nih kita asal-asalan ngasih pelatih, harus dipimpin oleh ahlinya. Misalnya kalau mau ngelatih marketing digital, ya instrukturnya harus orang yang ahli di bidang digital tersebut gitu. Kemudian yaitu tempat dan fasilitas nyaman. Tempat dan pelatihan harus nyaman dan dilengkapi fasilitas yang memadai supaya peserta bisa fokus belajar. Pastikan tempatnya adem, ada wifi, fasilitas belajarnya juga lengkap, jadinya dapat pembelajarannya dapat efektif dan efisien. Yang kedua ya, yang terakhir yaitu jadi metode yang digunakan itu juga harus relevan dengan kompetensi yang mau dilatihkan. Gunakan metode yang kreatif dan menarik seperti membuat video, game, simulasi gitu. Dan selanjutnya itu peserta dapat kompeten. Program pelatihan harus bisa bikin peserta itu punya kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan pelatihan, karyawan yang lebih jago dan perusahaan makin maju. Selanjutnya itu peserta harus puas terhadap program pelatihan tersebut. Jadi gak cuma dapat ilmu, tetapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan. Pastikan pelatihannya juga interaktif, seru, dan ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu adanya evaluasi terus-menerus. Jadi program pelatihan itu harus dievaluasikan secara berkala untuk mengetahui efektivitasnya dan bisa diperbaiki.